Hai guys, Manasyo 반갑습니다. Dalam video bagian pertama telah saya bahas tambahan e yang artinya di, per, kepada, dan tambahan eso yang artinya di atau dari secara satu persatu. Dan untuk kali ini dalam video bagian 2 ini akan saya bahas tambahan e dan eso secara bersamaan. Karena tambahan e dan eso mempunyai arti yang sama, yaitu di, tapi mempunyai perbedaan dalam cara menggunakannya. Cara penggunaan tambahan e atau eso pada keterangan tempat ya. Jadi kalau yang kemarin telah kita bahas, e artinya di, per, kepada, sedangkan eso artinya di atau dari. Tapi di sini yang kita bahas hanya dinya saja, karena di sini ada persamaan arti ya. Jadi e artinya juga di, eso artinya juga di. Tapi cara penggunaannya akan berbeda ya. Dan makanya di sini akan saya bahas supaya guys semuanya tahu kapan kita menggunakan di yang e, kapan kita menggunakan di yang eso. Misalkan kita mau membuat kalimat Miss Tama bekerja di bank. Di sini ada kata di ya. Berarti kita harus menggunakan di yang eso. Seperti ini. Tamasi는 은행에서 일했어요. Jadi eneng harus tambahnya harus eso. Kita tidak boleh menambah e saja. Kenapa? Karena di sini ada pekerjaan yang dilakukan oleh Miss Tama, yaitu bekerja. Ya, jadi kita harus pakai eso. Berarti bahasa Koreanya Miss Tama bekerja di bank. Bahasa Koreanya adalah Tamasi는 은행에서 일했어요. Jadi kita tidak boleh seperti ini. Tamasi는 은행에 일했어요. Ini salah guys ya. Makanya saya kasih dua contoh. Jadi yang contoh pertama kita pakai tambahan eso. Ya, berarti 은행에서 일했어요. Berarti di situ ada dalam kurung tanda o artinya adalah oke. Sedangkan yang bawah Tamasi는 은행에 일했어요. Di sini saya kasih tanda silang, itu artinya salah ya. Berarti yang betul adalah yang atas itu, contoh yang di atas. Jadi memang sengaja akan saya buat dua contoh. Jadi supaya guys semuanya tahu ya, bahwa ini yang salah kalau kita menggunakan ini yang benar, semacam itu. Oke, saya lanjut lagi. Misalkan contoh lagi maksud saya seperti ini. Bos Paimo ada di gudang. Nah, di sini mengatakan ada kalimat Bos Paimo ada di gudang. Kata di sini hanya menunjukkan kalau Bos Paimo ada di gudang. Artinya Bos Paimo di gudang itu tidak melakukan apa-apa, hanya menunjukkan kalau Bos Paimo ada di gudang. Di gudang ya, berarti di ini harus pakai e. Paimo 사장님은 창고에 계십니다. Ya, dari situ ini adalah yang benar ya, kita harus pakai e. Jadi kita tidak boleh mengganti e dengan kata eso. Paimo 사장님은 창고에서 계십니다. Ini salah ya. Berarti yang betul adalah yang di atas. Paimo 사장님은 창고에 계십니다. Kita cukup pakai yang e, tambahan e ya, kita tidak boleh pakai tambahan yang eso. Silakan buang sampah di tong sampah. Nah, mungkin ini adalah sebuah kalimat yang agak susah, kita harus benar-benar memahami, karena ini kalau kita tidak paham maka kita akan bisa terjebak ya, artinya ada sedikit jebakan ya. Jadi seolah-olah menggunakan eso tapi menggunakan e ya, seperti itu atau sebaliknya. Silakan membuang sampah di tong sampah. 쓰레기를 쓰레기통에 버릴 거예요. Nah, mungkin di sini kalau kita sekilas
ada kata membuang. Membuang adalah melakukan suatu pekerjaan. Tapi kenapa di sini kok tambah e? Coba dipahami ya kalimatnya. Silakan membuang sampah di tong sampah. Berarti di sini pekerjaannya adalah membuang sampah di tong sampah. Sedangkan di tong sampah itu tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Ya. Berarti kita cukup pakai yang e ya. Kita tidak boleh pakai yang eso. Misalkan lagi Andi menaruh di atas meja. Nah, di sini ada kata menaruh, entah itu menaruh apel, menaruh buku, atau mungkin menaruh tas, atau menaruh pisau, ya kan? Nah, tapi di sini ada kata menaruh, ini seakan-akan ini adalah kata kerja. Andi melakukan suatu pekerjaan. Tetapi di sini tidak boleh pakai eso karena hanya menaruh di atas meja. Jadi yang dibahas di sini adalah di atas meja. Di atas meja berarti Andi tidak melakukan suatu pekerjaan ya, hanya menaruh saja. Berarti kita cukup pakai tambahan e saja. Kita tidak boleh pakai yang eso. Jadi bahasa Koreanya Andi menaruh di atas meja. Cukup Andinen cek sang biye noayo. Jadi kita cukup pakai tambahan e untuk kata dinya. Jadi mungkin bagi guys semuanya yang kurang paham bisa diputar kembali ya. Mungkin 2 kali atau 3 kali. Karena ini sangat penting ya. Ya memang salah pun tidak apa-apa karena orang Korea pun juga tahu kalau kita adalah bukan orang Korea. Tapi apa salahnya kalau kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa belajar bahasa Korea. Dan jangan lupa mohon dukungannya, subscribe, like, and share. Kamsahamnida, terima kasih. Sugo hakesamnida. Belajar bahasa Korea bisa dimulai dari mana saja. Maksud saya, tidak harus berurutan dari kata kerja, kata benda, atau hitungan dulu. Karena semuanya akan sama-sama diperlukan. Tapi yang pasti harus bisa membaca atau menulis huruf Hangul atau tulisan Korea dulu. Setelah itu dilanjut bisa dari mana saja. Oke guys, untuk video saya berikutnya saya akan membahas cara membuat kalimat bentuk formal dalam bahasa Korea. Sebenarnya untuk menyusun kalimat bentuk formal sangatlah mudah sekali ya. Dan yang penting harus hafal beberapa kosakata, baik itu kosakata kata kerja atau kata sifat ataupun kata keterangan lainnya. Tapi kok ngaji maseo, masih jangan khawatir. Saya akan memberikan trik-trik dan cara-cara belajar yang sangat mudah sekali dan mudah dipahami oleh guys ya. Dan yang penting di sini kita harus selalu rajin dan bersemangat. Seperti di dalam pepatah bahasa Korea, 열심히 하면 하늘이 움직한다.